Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala aydan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha identik dengan dua ibadah, yaitu haji dan kurban. Dua ibadah itu identik dengan tiga sosok penting dalam Islam: Abul Anbiya, Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Nabi Ismail. Islam memandang mereka sebagai manusia mulia. Mereka mulia karena besarnya ketaatan mereka kepada Allah, karena besarnya perjuangan mereka dalam menegakkan syiar-syiar agama Allah, karena konsistennya mereka membela tauhid, pondasi utama agama Allah. Begitu cara kita memandang kemuliaan Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Nabi Ismail, karena keimanan, ketaatan, kesolehan, dan perjuangan. Allah pun mengangkat derajat mereka, meminta kita untuk senantiasa mengenang tiga manusia mulia itu melalui hari raya Idul Adha, melalui serangkaian ibadah sunnah dan wajib di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita Nabi Ibrahim adalah manusia mulia karena ia seorang hanif dan muslim. Ia sosok penegak tauhid dan pembenci kemusyrikan. Pandangan ini berbeda dengan kaum Yahudi yang juga memuliakan Nabi Ibrahim, tapi alasannya hanya karena mereka sedarah dengan Nabi Ibrahim, tapi tidak seiman dan seyakinan dengannya. Kalau bangsa Yahudi memandang Ibrahim sebagai bapak Yahudi, maka Al-Quran menegaskan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi dan Nasrani, tapi dia adalah seorang yang hanif dan muslim, dan dia bukanlah orang musyrik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Kalau bangsa Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim pernah berlaku syirik sebagai penyembah berhala bersama para pengikutnya, maka Al-Quran menegaskan, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum dzudzadan illa kabiran lahum. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Lalu ia menjadikan berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali satu patung yang terbesar milik mereka. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan jadikanlah aku beserta anak cucuku dari jauhkanlah aku bersama anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Kalau bangsa Yahudi mengklaim bahwa hanya mereka satu-satunya keturunan yang sah dari Nabi Ibrahim, karena hanya mereka yang sedarah dengan Nabi Ibrahim,
maka kita katakan bahwa kita mempunyai garis hubungan yang lebih tinggi dengan Nabi Ibrahim dari sekadar garis darah, yaitu garis keimanan. Kita yang sampai sekarang sejalan dengan akidah tauhid Nabi Ibrahim, akidah yang mengajarkan untuk menghamba dan beribadah hanya kepada satu Tuhan bernama Allah. Agama kita yang menghadirkan ibadah-ibadah yang juga ditujukan untuk memuliakan Nabi Ibrahim, mulai dari haji, kurban, sampai sholat 5 waktu. Kita yang setiap hari dalam sholat kita membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bagi kita, Ibunda Hajar dan Nabi Ismail juga manusia mulia karena tingginya keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah. Pandangan ini lagi-lagi berbeda dengan kaum Yahudi yang memandang keduanya secara hina. Hajar atau yang mereka sebut sebagai Hagar direndahkan hanya karena pernah menjadi seorang budak. Anaknya Ismail alaihissalam disebut sebagai keledai liar yang kehidupannya akrab dengan kejahatan, selalu berbuat onar, permusuhan, kekerasan, dan peperangan. Pandangan itu disebabkan sifat rasis dalam diri mereka. Kaum Yahudi tidak bisa menerima kalau Nabi dan Rasul yang diutus untuk terakhir kalinya berasal dari keturunan Ismail, bukan dari garis keturunan mereka melalui jalur Nabi Ishak. Mereka tahu Nabi Muhammad benar, tapi karena sifat rasisnya mereka tolak kebenarannya. Begitulah kaum yang Allah sebut sebagai al-maghdub, yang dimurkai, tahu yang benar tapi enggan mengakui dan mengikutinya. Islam dianggap agama rendah, disebut sebagai agama Hagaris, agama budak yang dibawa oleh keturunan Hajar Nabi Muhammad SAW. Rasisme Yahudi kemudian tumbuh menjadi pelecehan dan penindasan atas Nabi dan para sahabat. Tampillah Yahudi-Yahudi pendengki seperti Ka'ab bin Ashraf. Ia sibuk merangkai syair yang isinya menghina Nabi, para sahabat, dan istri-istri mereka, memuji-muji dan memprovokasi kaum kafir Quraisy supaya memerangi Nabi. Pada akhirnya ia pun tewas di tangan Muhammad bin Maslamah atas perintah Nabi. Muncul pula 3 kabilah Yahudi pengkhianat, Bani Koinuko yang melecehkan muslimah dan membunuh seorang muslim, Bani Nadir yang berencana membunuh Nabi secara langsung, dan Bani Quraidah yang berencana menyerang Nabi dan para sahabat dari dalam kota Madinah ketika perang Khandaq tengah berlangsung. 3 kabilah itu pun akhirnya diusir, bahkan diperangi oleh Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai sekarang sifat rasis itu masih melekat dalam diri mereka. Sifat itu dipakai oleh Yahudi Zionis yang kini tengah menjajah Palestina, membantai jutaan warga Palestina dan membunuh 60 ribu lebih warga Gaza. Bagi mereka Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan hanya kepada mereka. Satu-satunya keturunan Ibrahim yang sah. Selain yang berras Yahudi, yang beribu Yahudi, tidak ada hak baginya untuk tinggal di Palestina. Mereka pun sibuk melakukan pembersihan etnis demi mewujudkan misi utamanya mendirikan negara Yahudi dengan mengambil sebanyak mungkin wilayah Palestina dan meninggalkan sesedikit mungkin orang Palestina di dalamnya. Entah dengan cara dibantai atau diusir. Semua orang selain yang berdarah Yahudi, entah orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, bagi Zionis Israel harus dipandang dan diperlakukan sebagai target militer yang layak dibunuh, bukan sebagai manusia yang perlu dilindungi. Seorang pejabat Israel sampai berucap, kita tidak akan mungkin bisa menetap di banyak tempat di Palestina tanpa mengusir orang-orang Arab Palestina. Dengan mengusir paksa mereka, kita akan memiliki wilayah yang lebih luas untuk kita tinggali. Dan saya rasa tidak ada yang salah dari tindakan kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu bencinya dengan Nabi Ismail, tidak sedikit orang-orang Yahudi yang mencoba memutarbalikkan fakta bahwa yang nyaris dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak, bukan Nabi Ismail. Maka dengan tegas Buya Hamka katakan, setelah membandingkan kisah Nabi Ibrahim yang diterima dari banyak riwayat kaum muslimin dengan yang disebutkan di dalam Taurat, saya simpulkan bahwa yang nyaris disembelih itu adalah Ismail. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah bertanya kepada seorang pemuka agama Yahudi yang telah masuk Islam, siapa yang nyaris disembelih oleh Nabi Ibrahim, Ismail atau Ishak? Yahudi itu menjawab, Ismail, demi Allah ya Amirul Mukminin. Orang Yahudi tahu akan hal itu, tapi mereka dengki kepada kelebihan bangsa Arab, karena nenek kalian yang mendapat keutamaan itu karena kesabarannya. Mereka memungkiri itu lalu mereka putarkan kepada Ishak, karena Ishak nenek mereka. Maka melalui hari raya Idul Adha, Allah sudah mengatur ibadah dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan serta mengangkat derajat Hajar dan Ismail. Kaum muslimin melakukan sa'i
tidak lain adalah untuk mengenang jasa Hajar dalam mencarikan air untuk Ismail kecil dari Safa sampai Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Umat Islam melakukan penyembelihan sapi dan kambing untuk juga mengenang ketabahan Nabi Ibrahim dalam merelakan anaknya dan keteguhan jiwa Nabi Ismail yang tunduk dengan perintah Tuhannya, meskipun harus menerima hal yang tidak menyenangkan di usia mudanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Aktivitas lari-lari kecil dan memotong hewan yang dianggap biasa karena umum dilakukan oleh mayoritas umat manusia di bumi ini, Allah angkat statusnya menjadi syariat yang bernilai ibadah, yang wajib dilakukan dan berpahala. Nabi Muhammad bahkan sampai menegaskan, barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Karenanya sulit rasanya membayangkan betapa mulianya derajat Nabi Ibrahim, Hajar, dan Nabi Ismail di sisi Allah. Dan melihat bagaimana Islam memuliakan ketiganya, khususnya Ibunda Hajar, yang merupakan seorang mantan budak, tampaklah keindahan serta keadilan agama Islam dalam memandang dan mengukur kemuliaan manusia. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang menilai kemuliaan seorang berdasarkan ras, tapi berdasarkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Karenanya semua manusia, apapun ras dan status sosialnya, dalam Islam punya potensi untuk menjadi manusia mulia. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid dan mendakwahkan kaumnya yang syirik, kita belajar 3 hal. Pertama, tidak perlu ragu mengatakan hanya keyakinan kita yang benar, hanya Islam yang benar. Kedua, tidak perlu ragu mengatakan selain keyakinan kita adalah salah, selain Islam adalah salah. Ketiga, tidak membiarkan kesalahan dan kemungkaran tersebar, melainkan mencegahnya, mendakwahkan para pelakunya dengan ilmu dan hikmah. Dalam pandangan Muhammad Natsir, Nabi Ibrahim telah berpegang kepada prinsip bahwa dalam soal akidah, tidak ada setengah salah, tidak ada pula setengah benar. Ia hanya mengakui hanya akidahnya yang benar, selainnya salah. Ia senantiasa tetap dan tegap menyeru umat yang ia cintai, menunjukkan mereka jalan Shirathul Mustaqim, meskipun saat itu kebenaran ada pada sisi yang lemah dan kebatilan ada pihak yang gagah dan berkuasa. Meskipun ia harus menghadapi Raja Namrud, rakyat-rakyatnya, dan bahkan ayahnya sendiri. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Ketika jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nabi Ibrahim yang begitu lembut hatinya, yang begitu berharap supaya ayahnya kembali kepada jalan tauhid, meneguhkan hatinya untuk berlepas diri dari ayahnya yang menolak dakwahnya. Ia tak lagi mendoakan ayahnya yang kafir itu supaya Allah berikan ampunan. Sikap ini, kata Buya Hamka, mengajarkan kita untuk senantiasa memperteguh kebenaran akidah kita. Jangan sampai kacau balau karena dicampur aduk dengan kesyirikan. Begitu yakin dan cintanya ia akan akidahnya, ia tak rela keturunan-keturunannya berjalan di jalan yang sesat, berpegang kepada akidah yang salah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitulah warisan terbaik dari para orang tua bagi anaknya. Sebagaimana Pak Taufik Ismail tuturkan dalam puisinya, berjudul Nasihat-Nasihat Orang Tua pada Anaknya Berangkat Dewasa. Jika adalah yang harus kau lakukan, ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan, ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan, ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan,
ialah hanya Rasul Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati, ialah syahid di jalan ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perjuangan Ibunda Hajar berlari-lari tanpa henti, mencari air demi keberlangsungan hidup Ismail kecil, kita belajar betapa besar dan ikhlas kasih sayang, tanggung jawab dan pengorbanan seorang ibu bagi anaknya. Dari Hajar kita benar-benar menyadari bahwa memang begitulah fitrah seorang ibu. Setiap kita menangis, hatinya turut terhiris. Tidurnya tiada mencapai rehat bila anaknya tiada sehat. Bila anaknya membesar, hati ibu masih gusar. Siapakah yang akan menjaga makan minum putranya? Siapakah yang akan mengasihi putrinya? Apakah akan bahagia semua anak? Meski telah lemah jasadnya, masih saja menanyakan perihal anak cucunya. Karenanya, tak ada balasan jasa yang terbaik bagi kita selaku anaknya selain berbakti kepadanya. Tak berkata membentak, apalagi memukulnya. Selalu mendoakannya, semoga jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik kita puluhan tahun. Di dunia, membuahkan hadiah dari Allah berupa rumah abadi di surga Allah. Rasulullah bersabda, "Lau alimallahu binal uquqi syai'an arda'u min uffin la dzaqarau falyamalil barra ma syaa'a an ya'mal falan yadkhulan nar wal ya'malil aqa ma syaa'a an ya'mal falan yadkhulal jannah." Seandainya Allah mengetahui sesuatu perbuatan durhaka kepada orang tua, perkataan yang lebih buruk dari niscaya itulah yang akan disebutkannya. Karena itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua suka hati, niscaya ia tidak akan masuk neraka. Dan durhakalah kepada keduanya suka hati, niscaya ia tidak akan masuk surga. Imam Al-Qurtubi mengatakan, berbahagialah orang yang cepat-cepat mengambil kesempatan berkhidmat kepada ayah bundanya, sebelum kesempatan itu hilang karena mereka telah wafat lebih dulu. Menyesalah dia berlarat-larat karena belum sempat membalas jasa. Nistalah orang yang tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kisah penerimaan Nabi Ismail terhadap perintah Allah kepada sang ayah untuk menyembelihnya, kata Muhammad Natsir, kita belajar tentang sikap jiwa seorang pemuda yang tidak ragu-ragu dan ikhlas memberikan dan mengorbankan apa yang paling berharga baginya demi menjalankan kewajiban suci dan meraih ridha Allah. Sikap jiwa ini pernah ada dalam diri Nabi Muhammad, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ini pernah ada dalam jiwa santri yang turun tahun 1945 demi mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi kalau sekiranya masih sulit bagi kita untuk mengikuti jejak Nabi Ismail dan mereka semua, setidaknya jangan sampai sukar untuk berkorban. Jangan sampai tidak mau mengorbankan apa-apa. Sebagai seorang penuntut ilmu, mari sama-sama kita mulai belajar berkorban demi ilmu. Mengorbankan waktu luang untuk bertanya, berdiskusi, membaca, menulis, mengulang-ulang pelajaran. Mengorbankan peluang tidur ketika belajar di kelas demi mati-matian memperhatikan, menulis, berpikir, dan memahami. Mengorbankan uang saku untuk membeli buku-buku bermutu. Mengorbankan diri dengan berlelah-lelah mendatangi majelis-majelis ilmu. Imam Az-Zarnuji mengingatkan kepada kita semua bahwa khazainul muna ala qanatiril mihan. Bongkahan cita-cita manusia tak mungkin lepas dari badai ujian dan cobaan. Mustahil meraihnya tanpa pengorbanan dan kedisiplinan. Mustahil meraihnya dengan belajar tanpa rasa penat, tanpa pernah merasakan lelah fisik dan pikiran karena habis-habisan menimba ilmu. Kata beliau, al-ajru ala qadri ta'abi wan nasabi. Seberapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk ilmu, sebesar itu pula hasil yang akan kita dapatkan. Man yazra' yahsud. Seberapa banyak benih yang kita tanam, sebanyak itu pula hasil panen yang akan kita dapatkan. Karenanya kepada para penuntut ilmu, khususnya anak-anak muda, Imam Az-Zarnuji berpesan, da'i nafsit takasula wat tawani wa illa fathbuti fi dzal hawani falam ara lil kusal al hadzu yuhdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Walau diri, tinggalkanlah sifat malas dan senang menunda-nunda. Jika tidak, terimalah nasibmu, kau akan menjadi manusia yang luar biasa hina. Aku tidak pernah melihat manusia-manusia pemalas mendapat keuntungan. Mereka hanya mendapat dua hal, penyesalan dan kegagalan dalam hidup. Walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamami. Dari sekian banyaknya aib para penuntut ilmu,
Aku tidak pernah melihat ada aib yang lebih buruk dari kegagalan mereka dalam belajar karena malas dan tidak serius. Dan beliau ingatkan bahwa semua pengorbanan kita untuk ilmu yang paling utama bukan ditujukan untuk menjadi manusia yang paling pintar, berijazah, bergelar dan berstatus sosial tinggi dengan limpahan materi. Jika itu tujuan utamanya, kata beliau, kita sedang berjalan di jalan yang salah, kita tersesat. Imam Zarnuji tegaskan, tujuan utama belajar adalah menjadi manusia yang paling banyak beramal dan mengajarkan ilmunya, yang senantiasa taat kepada Allah dan mau membela agamanya, yang cinta akhirat dan selalu berusaha menjadi pemenang di dunia dengan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.